Balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang SPT 1770S, tetapi yang sudah sesuai dengan soal yang ada di modul ya. Jadi kalau kemarin kan gue ubah soalnya yaitu jadi kakak, kemudian ada lagi yang gue ubah istrinya tadi cuma punya satu penghasilan dan seterusnya. Nah, sekarang ini soalnya persis sama yang ada di modul. Jadi ini soal tentang MT ya, atau kalau misalnya pun PH, soalnya sama seperti jawabannya juga sama seperti ini guys. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya statusnya MT? Nah kalau statusnya MT guys, maka seperti sebagaimana yang pernah gue sampaikan di video gue tentang bagaimana perlakuan apabila wajib pajak itu melakukan eh, pemisahan harta atau manajemen terpisah. Sama kita akan lakukan itu juga di SPT 1770S yang akan kita kerjakan sesaat lagi. Oke, kalau gitu coba kita lihat lagi guys di sini. Nah, di sini akan kita kerjakan dua SPT guys, SPT si Iwan sama SPT Nova, si istrinya. Kenapa? Karena ya tadi karena dia pisah harta. Dia menggunakan MT manajemen terpisah. Nah, tandanya MT itu apa? NPWP-nya beda. Itu aja sih. Jadi kalau NPWP beda itu pasti MT. Antara NPWP suami dan NPWP istri berbeda itu pasti manajemen terpisah. Oke, kita lihat guys di sini sekarang lampiran 2 kita tidak ada perubahan ya guys. Kalau misal MT untuk harta sama kewajibannya sama-sama ditulis juga boleh. Jadi suaminya nulis, istrinya nulis boleh, atau salah satunya pun juga boleh. Ini tidak terlalu dipermasalahkan lah, seperti itu. Atau kalau misalnya mau amannya sih sebenarnya ketika ada rumah atas nama suaminya ditaruh di SPT suami dan rumah atas nama istri ditaruh di SPT istri gitu ya. Kemudian lampiran 1 dia nggak ada final ya guys di sini. Lampiran 1. Nah, lampiran 1 kita coba punya Iwan dulu guys. Di sini berarti si Iwan kalau kita lihat kan penghasilannya hanya dari dia gaji sebagai direktur, kemudian ada keuntungan dari penjualan emas sebesar 38 juta. Berarti penghasilan lainnya ini nggak ada ya guys, karena ini 12 juta ini punyanya si Nova ya. 38 juta, penghasilan tidak masuk wajib pajak nggak ada. Nah, kemudian daftar pemotongan-pemungutannya kalau kita lihat di sini, nah hanya yang Iwan aja ya, yang 88 juta 850. Karena yang PT ABC satu yang lagi yang 5350 ini punyanya Sinova. Tidak 850. Kemudian kita masuk ke lembar utama Iwan. Iwan itu dia MT ya. Kita ganti di sini MT. Kemudian coba kita hitung dulu penghasilan netonya guys. Oke. Kalau kita lihat di sini penghasilan netonya dia berarti sehubungan dengan pekerjaan itu berarti yang nomor 14 ya guys. 538 400.000. Terus ini 538 400.000. Penghasilan neto dalam pergi yang nggak ada, penghasilan neto luar negeri nggak ada. Jumlah penghasilan neto adalah 538 400.000. Zakat nggak ada, maka ini sama 538 400.000. Nah, PTKP-nya bukan KI1 ya guys, tapi di sini masuknya K1. Yaitu ya dia K1 nih. Dia memiliki kawin dan memiliki seorang anak. Berarti K1 yaitu 54 tambah 9 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah oke, seperti ini. Sorry. Nah, bedanya guys untuk PPh terutang, ya PPh terutangnya sekarang tidak langsung jadi 4.400 kali tarif pasal 17 tidak. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan dulu berapa si istri dapat penghasilan. Dan ini oh ya ini jangan lupa guys di sini NPWP istri ditulis ya. 07 ya istrinya NPWP ini 8 90 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0. Nah ini ya. Nah kemudian nah Iwan kita selesaikan dulu sampai sini guys. Sekarang kita masuk ke
SPT-nya Sinova. Nah, SPT Nova tadi ya tanah bangunan boleh, atau misalnya di sini ternyata Nova punya sendiri, misalnya punya mobil, misalnya atas nama dia sendiri, boleh ditulis di sini dengan harga 200 juta misalnya. Di sini di jalan enggak, nomor polisinya B4567 XYZ misalnya. Dia punya kewajiban apa, misalnya punya kewajiban di bank atau Adira Finance, alamat pemberi pinjamannya di Matraman misalnya, tahun 2015 misalnya sisanya tinggal 1 juta, ini minjam mobil buat apa, kredit mobilnya guys ya. Meskipun mau kata orang-orang beli mobil jangan kredit ya guys, soalnya nggak worth it kalau beli mobil secara kredit. Oke. Susunan anggota keluarga sama. Nova masukin si Iwan, sedangkan Iwan masukin Nova ya guys. Jadi di sini ada Iwan masukin, terus Nova kecilan. Nanti lah. Sini ada Nova sama anaknya siapa, si Udin misalnya. Nah, sedangkan di tempatnya Nova masukin sini Iwan dan Udin gitu ya. Iwan Udin. Nah, nicknya masukin Iwan keluarga pekerjaan tulis. Oke. Kemudian apa satu Nova, kita lihat di sini Nova punya penghasilan berupa, oh sorry guys, sorry, aduh sorry, gue lupa tadi di sini penghasilan itu dalam negeri lainnya si Iwan ada ya, sorry lupa, masukin sini 38 juta. Nah berarti jumlah penghasilan netonya adalah oke 457.400 ya, sehingga kita punya penghasilan wajar 513.400. Oke, gini, sorry guys ya, namanya manusia suka lupa ya guys. Kita lanjut ke lampiran satunya Nova ya. Tadi ini NPWP Nova ditulis di sini, jangan lupa. Oke, Nova ya, Nova. Terus lampiran satunya juga tulis Nova. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk Nova, dia di sini ada penghasilan lainnya yaitu dari keuntungan sikus ya, masukin di penghasilan lainnya ya, 20 juta guys di sini. Sehingga ininya sama dengan ini. Kemudian apakah ada penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nggak ada. Nah, kemudian daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini kita masukin dari bukti potongnya si Nova. Ya, yang ini guys. Nah, karena kebetulan identitasnya sama kayak si Iwan ya, kita kopas lah dari sini. Nomornya adalah nomor 5. Oke, jumlah PPh yang dipotong dipungut adalah 5350. Oke, 5350.000. Sorry, kelebihan 0. Oke, nah ini ya, ini berarti kita sudah selesai di lampiran 1. Nah, baru kita masuk ke lembar utama guys, 1770S. Nah, tulis NPWP, nama jangan lupa. Ya, NPWP, nama Nova, kerjaannya misalnya pegawai swasta, nomor telepon tulis, kewajibannya adalah tadi ya. Aduh, ini hilang kakak. Terus lagi. Kakak Habibie Hamdi. HB PH MT. Berarti MT ya.
Nah, NPWP suami. Nah, NPWP suami tulis di situ. NPWP suaminya adalah ini. Oke, nah kemudian sekarang kita masuk ke perhitungan pajaknya. Nah, di sini kita lihat penghasilan netonya si Nova adalah 123 juta ini ya, guys. 123 juta. Penghasilan neto dalam negeri lainnya kita lihat di sini ada 12 juta ya. Satu luar negeri nggak ada, jumlah penghasilan neto 35 juta, zakat nggak ada. Maka ini sama dengan ini. Kemudian PTKP-nya K1 juga, guys. Sorry. Karena tanggungannya itu udah ditanggung sama si Iwan gitu ya. K1 yang ada di Iwan, maka di istilah itu TK0 ya. Bukan K1 bukan. Ya TK 0 yaitu 54 juta. Nah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 81 juta. Nah, PPh terutang. Nah, untuk PPh terutangnya itu kita harus tidak bisa langsung dihitung dari tarif pasal 17, tapi kita harus isi dulu, guys. Yaitu ini, ya. Lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WP kawin dengan status perpajakan suami istri, pisah harta, atau MT, manajemen terpisah. Nah, ini harus kita kerjakan dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan, guys. Formulir ini. Dari mana mulainya? Ya, kita mulai aja langsung dari penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan punyanya si suami. Oke, kita masukin aja langsung suami berarti Iwan ya. Jadi 538.400. Kemudian penghasilan itu dalam negeri lainnya punyanya Iwan ada ini 38 juta. Kemudian penghasilan neto istrinya istri pekerja 123 juta. Sedangkan penghasilan neto dalam negeri lainnya 12 juta. Oke, sudah selesai sampai sini. Kemudian jumlah kita jumlahkan ya. Oke, kemudian maka kompensasi kerugian nggak ada, maka langsung aja ke penghasilan neto. Oke, kemudian ini sudah selesai. Kemudian masuk ke penghasilan neto. Nah, penghasilan neto suami dan istri gabungan ya, guys. Ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya jadi KI1 ya. Nah, di sini bukan K1 lagi, guys, tapi KI1. Kenapa? Karena di sini kita lagi gabungin penghasilan antara suami sama si istri. Maka kita masuk ke KI1. Berapa KI1? 54 juta tambah 54 juta tambah K1 berarti 9 juta. 117 juta, guys. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 1.400 dikurangi 117 juta. 594.400.000. Nah, ini berarti kita tulis saja ya, 5% dikali 50 juta. Ini kali 250. 25% dikali kalau 250 sih sorry. 200. 25% dikali 250 juta. Dan 30% dikali 94.400.000. Maka di sini ini 2.500.000 ya. Kemudian ini 30 juta. Ini 562.500. Nah, terus terakhir 94.400 dikali 0,3.
Oke, 28.320 berarti totalnya 123.320.000. Nah, sekarang berapa PPh terutang yang ditanggung suami? Nah, pakai proporsional nih. Proporsional gimana? Menggunakan penghasilan neto. Cara gimana? Nah, ini ya. Suami berarti 576.400 gitu kan. Dibagi dengan ini keseluruhan penghasilan mereka berdua dikali dengan PPh terutang. Oke. Sedangkan yang menjadi tanggungan istri adalah 135 juta dibagi dengan 7.400 dikali dengan kalian ini. Hasilnya 23.402.024. Nah, ini guys ya. Nah, kemudian ditulis tanggal hari tanggal ya, misalnya Jakarta 30 Maret 2020 misalnya 2019. Nama misalnya siapa? Iwan, NPWP-nya ditulis ya. Dan tanda tangan. Jangan lupa tanda tangan di sini. Terus nama istrinya siapa? Nova NPWP dan tanda tangan. Oke guys, nah ini ya, nah kemudian setelah ini selesai, jangan lupa ya ditandatanganin guys. Setelah ini selesai, maka kita masuk ke lembar utama. Ke lembar utama berarti masuk ke PPh terutang. Ini punyanya si Iwan. Nanti kita masuk ke punyanya Iwan. Berarti PPh terutang Iwan adalah 99.917.976. Oke. Kemudian pembelian nggak ada, maka PPh terutangnya sama dengan ini. PPh yang dipotong dipungut pihak lain. Nah, kita lihat di sini berarti di lampiran satunya si Iwan kan ada 88.850. Sehingga PPh kurang bayarnya adalah ini dikurangi dengan ini. Maka PPh yang bayar sendiri mereka ada nggak bayar sendiri guys? Kita lihat di sini. Keuntungan tidak ada ya, tidak ada PPh yang bayar sendiri ya. Mereka nggak ada PPh pasal 25. Berarti jumlah kredit pajaknya ini 0 juga, berarti yang kurang bayar adalah 88.450 dikurangi 11.076.976 77.782.024. Nah, seperti itu guys. Untuk punyanya si Iwan. Jangan lupa ditandatangani, diisi tanggal, wajib pajak, dan NPWP di sini. Ada pasal 25, nggak perlu ada ya, karena mereka adalah pegawai, sehingga tidak wajib untuk pasal 25. Tapi kalau mau pasal 25 juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke punyanya si Nova. Punyanya Nova berarti PPh terutangnya kita ambil dari tempat tadi, perhitungan tadi. 23402. Oke. Kemudian maka jumlah PPh terutangnya sama kayak ini. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu yang dari tampilan 1 aja 350. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri adalah yang dikurangin ini. Yang dibayar sendiri nggak ada, step nggak ada, kredit pajaknya nggak ada. Kredit pajaknya maksudnya kredit pajak yang sendiri ya guys, yang dibayar sendiri. Ini nggak ada. Maka PPh yang kurang dibayar adalah 18.052.024. Oke. Angsuran nggak usah pakai angsuran ya karena dia adalah orang pribadi.
Kemudian ini namanya Nova. Kita tulis Nova tanda tangannya. Ini NOVA. Oke. Dan di MPP ditulis di sini. Oke, sekali-kali itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.